Akhirnya mulai terungkap teka-teki dan niat tersembunyi dari Admiral Kizaru dan mantan Admiral Aokiji yang diduga sebagai anggota rahasia dari SWORD. Merujuk dari alur cerita One Piece, ternyata Eiichiro Oda telah menyajikan petunjuk paling mendekati dari kedua karakter ini, yang kini menjadi topik hangat di forum penggemar. Kedua karakter ini diklaim sebagai bagian dari member rahasia SWORD, sebuah kelompok angkatan laut yang memiliki pandangan keadilan yang berbeda. Dari teori yang beredar, beberapa karakter One Piece ini berpotensi menjadi salah satu anggota rahasia dari organisasi milik Angkatan Laut, yaitu SWORD. Setelah sempat menjadi misteri, organisasi SWORD pada akhirnya mulai muncul dan terlibat dalam alur cerita utama dari series One Piece. Beberapa anggota SWORD sudah Oda Sensei perkenalkan dalam ceritanya. Namun beberapa karakter lainnya berpotensi menjadi anggota rahasia dari organisasi tersebut. Siapa saja mereka? Karakter yang berpotensi menjadi anggota rahasia SWORD yang pertama adalah Monkey D. Garp. Penggemar tentunya sudah tidak asing dengan spekulasi yang muncul di kalangan fans yang berkaitan antara Garp dan SWORD. Monkey D. Garp merupakan angkatan laut yang memiliki kekuatan dahsyat dalam cerita One Piece. Sebagai rival dari Gold Roger, Garp berhasil menjadi salah satu yang terkuat di seriesnya. Garp juga bahkan adalah angkatan laut yang berhasil mengalahkan Rocks di Sebek dalam peristiwa God Valley pada 38 tahun yang lalu. Meskipun Garp adalah bagian dari angkatan laut, dia tidak pernah setuju dengan kebanyakan angkatan laut. Contohnya adalah bagaimana angkatan laut menjadi alat bagi kaum naga langit dan pemerintah dunia. Dia juga tidak setuju dengan filosofi keadilan absolut. Banyak fans yang kemudian menduga jika Garp adalah salah satu anggota rahasia dari SWORD. Karena dengan bergabung bersama SWORD mungkin menjadi cara bagi Garp untuk melawan mereka. Bahkan, dalam beberapa spekulasi atau teori yang muncul di kalangan fans, disebutkan jika Garp adalah pemimpin atau pendiri dari SWORD yang sebenarnya. Dan hal ini bisa kita lihat bagaimana Garp muncul di markas SWORD untuk mengajak yang lain menyelamatkan Kobe. Bogart atau Humphrey Bogart adalah seorang perwira angkatan laut yang sekaligus merupakan tangan kanan alias orang kepercayaan dari Monkey D. Garp. Bogart juga merupakan orang yang melatih Helmeppo dan juga Kobe, sebelum akhirnya dia dilatih langsung oleh Garp. Bogart adalah sosok perwira angkatan laut yang sangat kalem, terbukti dengan dia yang jarang berbicara, dan hanya berbicara ketika dibutuhkan. Dengan loyalitasnya kepada Garp, bukan tidak mungkin jika Bogart juga mengetahui tentang kelompok rahasia ini. Sama seperti Kobe dan Helmeppo, Bogart juga bisa jadi merupakan bagian dari SWORD karena ajakan dari Garp. Sebagai rekan dari Garp, Bogart tentunya tidak akan keberatan jika menjadi salah satu agen rahasia kelompok SWORD yang mungkin menjelaskan sikap dan perilakunya yang tenang. Sejauh ini, para fans selalu penasaran dengan sosok Bogart yang misterius. Para fans juga penasaran dengan level kekuatan yang dia miliki. Melihat bagaimana sosok Bogart selama ini rasanya memang masuk akal jika dia adalah salah satu anggota rahasia dari SWORD. Bisa jadi, dia adalah sosok yang menggali banyak informasi untuk kemudian diteruskan kepada Garp dan yang lain. Admiral Fujitora sebenarnya sudah memutuskan untuk pensiun dari Angkatan Laut, sebelum kemudian dia dipanggil lagi bertugas setelah Akainu resmi menjadi Fleet Admiral dan Aokiji memutuskan mundur dari Angkatan Laut. Admiral Fujitora alias Isho merupakan salah satu dari sedikit Angkatan Laut yang memiliki prinsip Angkatan Laut sejati, seperti halnya Monkey D. Garp. Hal tersebut bisa kita lihat dalam arc Dressrosa di mana Isho justru menaruh simpati dan rasa hormat terhadap Luffy, yang berniat membantu penduduk Dressrosa untuk bisa lepas dari cengkraman Doflamingo. Bahkan, di akhir ceritanya, Isho pun meminta maaf sambil bersujud kepada para penduduk Dressrosa atas apa yang pernah dilakukan oleh Angkatan Laut, dan Doflamingo mengingat dia bagian dari Shichibukai. Seperti halnya Garp, banyak fans yang berspekulasi jika Isho kemungkinan memiliki koneksi dengan SWORD. Dalam hal ini, bisa jadi Isho sebenarnya adalah salah satu anggota rahasia dari SWORD. Spekulasinya sendiri muncul berdasarkan sikap yang Isho perlihatkan terhadap pemerintah dunia dan Angkatan Laut yang mana sangat mirip dengan yang Garp lakukan selama ini, yaitu bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Seperti halnya Kobe, Smoker adalah salah satu karakter yang pernah muncul di awal cerita One Piece. Bahkan,
Smoker adalah angkatan laut pertama yang dihadapi oleh Luffy, seperti diperlihatkan di Logwe Town, sebelum kemudian Dragon muncul dan menolongnya. Meskipun sempat mengincar Luffy, namun pasca apa yang terjadi di Alabasta, justru membuat Smoker menaruh hormat terhadap Luffy. Di Arc Alabasta, Smoker menyaksikan sendiri bagaimana Luffy berhasil mengalahkan krokodil, yang mana hal itu sebenarnya merupakan tugasnya. Luffy juga memerintahkan Zoro untuk menolong Smoker, yang lagi-lagi membuatnya menaruh rasa hormat terhadap Luffy. Smoker sendiri tidak setuju dengan pemberitaan yang menyebutkan jika dia yang jadi pahlawan di Alabasta. Smoker juga gemar dengan tantangan, dan dengan adanya Sword, dia bisa membersihkan lautan dari para bajak laut jahat. Karena Smoker tahu jika angkatan laut tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Sejauh ini, memang Oda Sensei belum memperlihatkan momen yang menjadi petunjuk jika Smoker memiliki koneksi dengan Sword. Meskipun begitu, rasanya tidak heran jika dia memang adalah salah satunya jika melihat sikap yang dia hadirkan dalam ceritanya. Aokiji merupakan mantan Admiral Pusat Angkatan Laut yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya setelah dia kalah dalam pertarungan menghadapi Akainu. Dia merasa bahwa Akainu bukanlah pemimpin yang pantas, apalagi dengan rekam jejaknya yang mengerikan. Contohnya adalah terlibat dalam Booster Call Pulau Ohara. Aokiji merupakan admiral yang memang secara sembunyi-sembunyi menunjukkan sikap tidak setuju dengan apa yang terjadi dengan Angkatan Laut. Dia tidak pernah setuju dengan keadilan absolut. Yang menarik adalah sedari awal Aokiji sangat mengagumi sosok Garp, dan bahkan dia selalu berusaha belajar dari Garp. Sehingga wajar jika Aokiji pun dianggap menjadi bagian dari Sword. Meskipun begitu, yang menarik adalah Aokiji di chapter 1080 nampak terkejut ketika Koby menyebutkan kata Sword. Apakah ini merupakan reaksi asli atau merupakan sebuah strategi? Masih belum diketahui. Aokiji memang memiliki berbagai petunjuk yang memperlihatkan bagaimana dia mungkin adalah anggota rahasia dari Sword. Contohnya adalah bagaimana dia menolong Jaguar de Saul selamat dari serangan angkatan laut, di mana dia ternyata tidak menghabisi nyawanya. Dia membekukannya dengan harapan es tersebut mencair akibat api yang ada di sekitarnya. Dan ini juga yang mungkin dilakukan oleh Aokiji yang membunuh Garp di depan kru Blackbeard. Sengoku the Buddha dahulu merupakan Fleet Admiral atau kepala markas pusat angkatan laut sebelum time skip terjadi. Sengoku kemudian memutuskan untuk pensiun pasca perang besar Marineford, di mana sekarang Akainu yang menggantikan posisinya bersama Garp dan Suru. Sengoku menjadi salah satu angkatan laut terkuat di generasinya, bahkan mungkin hingga sekarang. Banyak yang beranggapan bahwa Sengoku tidak sepenuhnya menjadi penganut keadilan absolut seperti para angkatan laut lain. Hal ini karena Sengoku dianggap masih memiliki moral dan hati nurani dalam dirinya. Inilah yang membuat dia kemudian dianggap bisa jadi adalah salah satu member rahasia Sword. Hal ini karena Sengoku memiliki prinsip yang berbeda dengan yang lain. Meskipun dia tetap harus menjalankan tugas dan misinya sebagai pemimpin angkatan laut, Sengoku sendiri bisa memahami apa yang Garp rasakan ketika dia harus menghabisi nyawa Ash. Di satu sisi, Sengoku paham seperti apa rasanya mengorbankan sosok yang sangat dekat seperti keluarga demi misi atau pekerjaan. Hal ini karena Sengoku juga pernah melakukan hal yang sama dengan mengirimkan Rocinante untuk menyamar di kelompok Don Quixote. Namun, dia juga tidak bisa berbuat banyak karena posisinya sebagai Fleet Admiral dan Angkatan Laut. Yang menarik adalah terdapat spekulasi jika Sengoku adalah salah satu pendiri Sword bersama Garp, karakter One Piece yang diduga adalah anggota rahasia Sword yang terakhir Kizaru. Dalam teori sebelumnya, sempat ada pembahasan bagaimana Kizaru kemungkinan juga adalah salah satu pendiri dari Sword. Banyak penggemar yang tentunya berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi mengingat sebelumnya Kizaru sempat menyerang pemimpin dari Sword, Isdrak, saat berada di Kepulauan Sabaody. Mengapa kemudian Kizaru memutuskan untuk membentuk Sword? Bisa jadi hal ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi di chapter 1100. Dalam chapter ini, diperlihatkan bagaimana Kizaru mendapatkan perintah untuk mengawasi program yang Gorosei Saturn adakan, yaitu operasi penyembuhan penyakit dari Bonnie, dan juga operasi perubahan Kuma menjadi cyborg. Di sisi lain, Kizaru juga merupakan sosok yang menganut unclear justice, artinya, dia tidak memiliki kejelasan filosofi keadilan mana. Hal itu membuat Kizaru seolah memiliki prinsipnya sendiri layaknya mereka yang memiliki prinsip moral justice atau keadilan moral.
Dan melihat kedekatan dengan para karakter seperti Bonnie dan Sentomaru, rasanya cukup masuk akal jika Kizaru adalah salah satu dari anggota Swordie. Para fans One Piece saat ini masih menantikan aksi selanjutnya dari Swordie pasca peristiwa penyelamatan Koby dari Pulau Bihis. Nasib dari Garp sendiri masih menggantung, yang mana bisa jadi momen bagi Swordie untuk kembali melakukan penyelamatan terhadap sosok legendaris tersebut. Menarik untuk ditunggu. Sebagian video ini adalah teori dan untuk hiburan semata, tanpa ada maksud menambah, mengurangi atau mengubah isi cerita One Piece karangan Eiichiro Oda.